Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syahrian Nafas dengan RP 502 Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait adanya modul SAP dengan nantinya saya akan menjelaskan dari mulai modul SD, MM, dan juga PP. Nah, pada tahap awal kita tuh akan membahas terkait adanya Sales and Distribution yaitu SD dalam SAP dan nanti saya akan menjelaskan beberapa contoh dari Global Back-in atau GPI yang merupakan perusahaan fiktif yang nantinya dia tuh akan memproduksi dan menjual sepeda serta aksesorisnya seperti wheel dan juga rangkai sepeda dan segala macamnya. Nah, di tahap pertama si GPI ini tuh masuk ke proses pesanan penjualan. Jadi si pelanggan tuh nanti bakal ngehubungin dari GPI dan menanyakan sepeda gunung model X, kayak misal contohnya model Touring Wheel gitu, model Touring Silver. Nah, terus itu nanti tersedia adanya informasi harga dan juga ketersediaan yang diberikan oleh sistem SAP. Dan selanjutnya tuh biasanya tuh si pelanggan atau ketika kita sudah memesan dan menghubungi GPI, kita tuh melakukan penawaran dan apabila disetujui maka terjadilah pembuatan penjualan dan dengan detail seperti kayak produk, quantity, harga, dan juga tanggal pengiriman. Dan selanjutnya masuk ke proses shipping atau ke pengiriman ketika sudah disetujui maka masuk ke delivery processing di mana pengiriman itu biasanya dijadwalkan rutenya lewat mana dan juga jadwalnya itu diatur dan barang tiba itu kapan dan segala macamnya sehingga nanti masuk ke picking dan packing barang itu akan diambil dari gudang dan juga dikemas sesuai pesanan. Nah, selanjutnya masuk ke good issue, maka barang yang dikirim dari gudang ke pelanggan ini tuh akan masuk ke stok barang yang disimpan oleh sistem SAP dan diperbaruinya. Nah, selanjutnya masuk ke penagihan atau billing, biasanya itu masuk ke invoice creation. Nanti setelah barang ini dikirim, maka faktur penjualan dibuat dan dikirim ke pelanggan. Jadi, di mana masuk ke payment process sharing, pembayaran itu yang diterima dari pelanggan itu biasanya dicatat atau masuk ke journal entry, di mana nanti akan ada akun piutang dan yang diperbarui. Nah, selain itu, kita juga ada di SAP itu yang namanya manajemen kredit atau kredit manajemen, di mana nanti adanya namanya kredit limit check. Sebelum masuk ke proses pemesanan, biasanya itu batas kredit pelanggan itu tuh diperiksa dahulu dan untuk bisa memastikan kredit yang cukup, sehingga bisa masuk ke step selanjutnya yaitu risk management. Jadi si pelanggan nanti itu akan dipantau, setelah dipantau si kreditnya itu dan juga dianalisis secara terus-menerus. Selanjutnya dan tahap terakhir atau yaitu adalah reporting dan juga analisis. Jadi sales report ini tuh merupakan laporan penjualan membantu manajemen si dari Global Back-in untuk bisa menganalisis kinerja dan penjualan dari setiap pasar tren atau penjualan dari sepeda itu tadi. Dan juga ada beberapa tahapan yang lain. Nanti kita masuk ke MM, yaitu nanti ada hubungannya dari sales distribution ke MM itu tadi. Dan masuk ke bagian untuk selanjutnya kita masuk ke bagian modul MM ya atau material management karena nantinya modul SD dan MM itu sangat bertanggung jawab adanya seluruh proses dari penjualan dan kedua dari modul ini itu sangat berkaitan ya. Jadi di modul MM itu yang pertama itu ada namanya purchasing jadi di mana nanti si GPI itu akan menggunakan modul MM sebagai untuk bisa mengelola pembelian dari material dan diperlukan untuk produksi dari sepeda seperti kayak frame, roda, komponen lainnya dan juga nanti proses ini juga melibatkan adanya pembuatan permintaan pembelian dan inventory management. Jadi di mana nanti kita tuh di modul MM itu belajar terkait adanya manajemen stok dan apabila dikaitkan dengan global back-in, maka di global back-in itu nanti kita akan mengolah stok manajerial di berbagai lokasi gudang. Makanya nanti ada storage location itu ada raw material dan semi goods dan segala macamnya. Maka untuk penerimaan barang dan pengeluaran barang itu untuk bisa transfer ke materi antar lokasi dan pengendalian persediaan di Global Bank ini juga dapat membantu level persediaan dan juga memastikan bahwasannya material yang diperlukan itu selalu tersedia atau tidak. Dan apabila sudah tersedia, maka masuk ke invoice verification. Jadi setelah pembuatan invoice, nanti itu kita ngisi dari gross ammonia total dari pemesanan itu berapa. Dan nantinya kita bisa juga mengontrol biaya manufacturing dan juga mengendalikan dari biaya pembayaran yang tidak atau tidak sesuai. Nah, selanjutnya masuk ke schedule MRP atau material requisition planning. Jadi di mana tuh perencanaan dan material itu akan digarap. Jadi di Global Back-in itu nanti menggunakan MRP sebagai modul MM juga bisa memastikan untuk bisa memproduksi barang yang tersedia yang tepat dan juga menghitung eh, kebutuhan dari material. Selanjutnya adalah warehouse management atau manajemen gudang. Jadi
untuk bisa mengelola lokasi gudang, modul M itu bisa kemungkinan untuk bisa mengelola penempatan barang yang dikoleksi dalam gudang. Selanjutnya ada reporting atau juga analisis. Jadi eh, adanya modul MM ini si Global Packing itu dapat mengoptimalkan proses pengadaan atau manajemen persediaan yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan efisiensi yang operasional dan juga mengurangi biaya. Dan modul ini juga bisa memastikan bahwasannya semua aspek terkait material dan juga mulai dari pembelian hingga penyimpanan dikelola dengan baik dan juga transparan gitu. Nah, selanjutnya itu adalah masuk ke modul PP atau Production Planning. Jadi ini tuh bagian yang integral dari pengelolaan proses produksi di Global Packing atau GPI. Jadi di modul ini tuh, di tahap ini tuh dirancang untuk bisa merencanakan atau juga bisa mengontrol dari seluruh proses produksi, mulai dari perencanaan kebutuhan material hingga jadwal produksi dan penentuan dari pabrik mana gitu atau warehouse mana. Jadi pada tahap awal biasanya itu kita masuk ke manage product master data. Jadi di mana itu nanti kita ngisi plannya itu apa, terus ngisi eh, apa namanya strategi grupnya gimana, terus forecasting dan nantinya kita bisa ngisi alfa beta dan segala macamnya sehingga masuk ke maintain PIRS. Jadi bulan mana yang mungkin sekiranya kita masuk ke tahap pengiriman. Jadi di maintain PIRS itu nanti kita bisa milih bulan apa kita bisa mengirim. Nah, sebagai contoh apabila kita cuma bisa ngirim di bulan Oktober, maka di maintain PIRS itu kita juga bisa milih saja di apa namanya di bulan tersebut yang merupakan eh, proses bulan pengiriman. Nah, selanjutnya adalah schedule MRP run, jadi di mana kita juga bisa menyentang material-material list yang perlu dikirim itu apa aja dan monitor dan selanjutnya masuk ke monitor stok di mana dari setelah kita sudah masuk ke material yang sudah mau dikirimkan, maka kita juga bisa memilih pesanan apa yang akan pasti bisa dikirim. Contoh misal pesanan di bulan Oktober tadi, maka kita bisa milih pesanan tersebut yang akan dilaksanakan. Sehingga ketika sudah di ACC dan dikirim dan dipilih pesanannya, maka kita juga bisa memastikan bahwasannya material apa yang akan nanti masuk ke bagian eh, storage mana. Jadi di dalam material tersebut kita juga bisa memilih storage mana yang mungkin sebenarnya yang eh, bisa dipastikan kayak misal location row-nya, terus di bagian postcode moving, postcode movement, apabila kita sudah melakukan itu, maka terjadilah production order. Nah, di mana pada production order ini masuk ke proses produksi, jadi kita juga bisa ngatur set jamnya itu berapa aja, dan juga nanti akan masuk ke bagian good receipt di mana ketika kita sudah masuk ke PO atau production order, maka masuklah ke storage location apa yang mungkin sekarang kita cocokkan. Dan dengan adanya modul PP, ini tuh secara efektif, GPI itu dapat bisa meningkatkan responsivitas terhadap permintaan pasar dan juga bisa mengoptimalkan penggunaan dari sumber daya dan juga meningkatkan dari efisiensi operasional. Karena terdapat beberapa tahapan atau proses yang mungkin sekiranya itu dapat mengefisiensi waktu. Tetapi eh, juga bisa mencapai tujuan yang strategis dan juga panjangnya dalam pertumbuhan dan juga produktivitas tersebut. Terima kasih.